di Istana Baru di IKN itu ya semata-mata hanya untuk membuat konten saja. Jadi Presiden Jokowi yang sangat ingin dan punya inisiatif untuk memindahkan ibu kota, ingin merayakan ulang tahun kemerdekaan itu di sana, foto-foto, video segala macam, dan dengan kos yang membuat ekstra kos karena di Jakarta juga ada nonton bareng ya, jadi ada di 2 tempat. Itu seperti yang pernah saya katakan di episode POV Time sebelumnya adalah lebih karena pembuatan konten. Karena ternyata memang belum siap ya, memang belum siap. Yang sebelumnya diburu-buru, katanya dijanjikan akan pindah sekian ribu. Kita juga saya juga wawancara sama Menpan RB di sini. Dari mulai sekian ribu, 6.000 sampai akhirnya 1.200, tapi akhirnya sampai sekarang belum. Dan melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Terakhir, statement Presiden yang mengatakan bahwa Kepres itu nanti kemungkinan ditandatangani oleh Presiden Prabowo sesudah dia dilantik tanggal 20 Oktober, nggak tahu kapan. Kan saya kutip aja ya di sini, dia bilang gini, dia Jokowi menekankan bahwa pembangunan ekosistem DKN harus menjadi pertimbangan dalam menaikkan Kepres. Semua fasilitas katanya juga harus sudah disiapkan. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu perlu, termasuk rumah sakit, pendidikan, TK, SMA, SMK, universitas, dan segala macam. Itu yang harus diperhatikan sebelum menaikkan Kepres. Lah selama ini kemana aja? Sudah banyak sekali pihak dan para ahli yang mengingatkan ya bahwa pembangunan ibu kota itu tidak hanya fisik, tidak hanya membanggakan bahwa sudah ada istana, sudah ada hotel, ya, kemudian ada sumbu kebangsaan, taman, fisik, ya, yang selalu dibangga-banggakan selama ini sebagai prestasi. Tetapi membangun kota itu kan holistik, ya. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Nah, ini yang juga sebetulnya sudah diingatkan bahkan oleh Kepala OWKN Pak Bambang Susantono yang akhirnya mundur ya, karena dia kan urban planner. Jadi memang kemunduran ini dan bahwa Kepresnya itu nanti ditandatangani oleh Presiden terpilih itu sekali lagi menunjukkan bahwa ya Presiden Jokowi menjilat air ludahnya sendiri. Ya, sudah banyak sekali mengingatkan bahwa aspek sosial, kohesi dengan masyarakat sekitar, belajar dari kasus Brasilia, ya, ibu kota baru, meskipun sudah 60 tahun ya, tapi itu bukan ibu kota yang awalnya dari Brasil. Itu area di sekitar Brasilia sekarang menjadi tempat kumuh slum area atau favela namanya, yang paling buruk di seluruh negara Brasil. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sebelah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah
dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Nah, dari awal itu sudah diingatkan kepada Presiden Jokowi, tapi dia ngotot, minimal ngotot untuk upacara, ya, dengan konsekuensi biaya tinggi, ya. Sekarang dia mau menunjukkan komitmennya, misalnya dengan berkantor di IKN, katanya kan, PJ Gubernur DKI Pak Heru yang notabene adalah anak buahnya Presiden Jokowi di istana mengatakan mau berkantor 40 hari terakhir. Tapi kita bikin artikel di bulan September aja itu hanya 5 hari Pak Jokowi itu berkantor di IKN karena ya dia tetap sibuk kesana kemari ya. Dan harusnya bisa dicek tuh berapa kos yang ekstra karena dia berkegiatan dari sana. Jadi kami di POV Times justru melihatnya harusnya Pak Jokowi ini tahu bahwa anggaran harus dihemat, sehingga janganlah di hari-hari terakhirnya itu justru membuat kegiatan-kegiatan yang justru menunjukkan pemborosan, karena itu berarti dia tidak berempati kepada masyarakat yang banyak sedang kesulitan. Ini juga catatan ya. Kemudian tentu saja ini juga data dari pemerintah loh. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kan belum lama ini mengakui bahwa daya beli kelas menengah itu drop 50-an%, daya beli juga turun. Kita wawancara sama Pak Handaka Santosa di sini yang menunjukkan data-data kenapa kok daya beli lemah itu juga karena harganya pun kalau barang yang diimpor dan itu lewat prosedur yang baik yang memenuhi aturan itu jatuhnya jauh lebih mahal ketimbang impor-impor yang ilegal. Dan sampai hari ini masih terjadi, artinya dibiarkan terjadi ya. Itu misalnya ya Pak Jokowi menurunkan tingkat demokrasi kita backsliding, obviously itu politik dinasti itu luar biasa, makin marak, dan itu bahkan ditunjukkan langsung oleh Jokowi dan keluarganya. Jadi kalau di awal-awal pemerintahan dia wawancara dengan media mengatakan bahwa anak saya tuh jual pisang aja, jual martabak, itu sekarang keluar semua tuh. Bahwa dia yang sebetulnya dia menjilat apa yang dia sampaikan itu berbeda banget dengan kenyataan sekarang, yaitu sangat-sangat memukul dan membuat kecewa orang-orang yang mendukungnya. Hari-hari ini, masyarakat terpapar konten media sosial pidato menteri atau berita yang memuji program dan kebijakan Presiden Jokowi menjelang 20 Oktober 2024. Tanggal tersebut merupakan hari pensiun Jokowi setelah 2 periode menjadi presiden. Ada operasi masif kantor kepresidenan dan kementerian memoles citranya. Setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden yang menggantikannya, Jokowi akan pulang ke kota Solo dan disambut 400.000 relawan dan 76% penduduk kota itu. Baliho besar yang menampilkan foto Jokowi dan istrinya dengan tulisan Guru Bangsa telah dipasang di dekat rumah pensiunannya di Karanganyar. Para menteri dalam pidato ataupun wawancara media memuji Jokowi sebagai presiden yang berhasil dalam program ekonomi. Jadi kan misalnya gini, pertumbuhan Pak Jokowi di awal pemerintahnya janji meroket pertumbuhan ya, dia ada tuh video yang meroket gitu kan 7%. Faktanya dalam 10 tahun terakhir ini kan paling tinggi sekitar 5 ya. Bahkan pernah kontraksi minus, itu wajar karena seluruh dunia juga kontraksi minus pada saat pandemik ya. Tapi bahkan sebelum pandemik pun, sebelum ada konflik geopolitik Ukraina dengan Rusia, itu janji itu nggak terpenuhi ya. Jadi misalnya itu kita membuatnya tuh ini janjinya 7%, tapi faktanya berapa ya, 10. Itu editorial membuat seperti itu ya. Jadi kita melihat janji yang di awal disampaikan. Nah itu jadi kita nggak masuk dalam narasi kesuksesan yang membangun beberapa puluh ribu jalan tol bla 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 ya. Sekarang berhasil membangun KA cepat, itu historical ya, bahwa Indonesia akhirnya punya teknologi tinggi yang dalam public transportasi, yaitu kereta api cepat WUS ya. Tetapi kan itu catatannya juga membangun yang tadinya janji nggak pakai dana APBN, kemudian membengkak luar biasa, sedemikian sampai ada kalimat-kalimat ini sampai 70 tahun, 80 tahun lagi juga belum kebayar nih, misalnya seperti itu ya. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan kinerja moncer anggaran pendapatan dan belanja negara melayani proyek-proyek infrastruktur besar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik karena membuat neraca perdagangan surplus selama 52 bulan. Memuji diri sendiri merupakan wujud rasa tidak percaya diri, apalagi jika narsisme itu menjadi bahan kampanye memakai anggaran negara. Sudah menjadi tugas dan mandat konstitusi pemerintah membangun infrastruktur, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong neraca perdagangan surplus, tidak perlu puja-puji untuk melegitimasinya. Faktanya, di masa Jokowi ekonomi hanya tumbuh 4,2%, jauh di bawah target 7%, bahkan di bawah 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata 6%. Tentu yang sering kita bahas di sini bangun IKN, ya, bangun IKN yang di saat timingnya, tempatnya, timingnya, formatnya segala macam itu banyak dikritik ya. Di luar soal bahwa itu dibangun di hutan ya, di area hutan yang oleh banyak pencinta lingkungan dan pakar-pakar lingkungan itu dianggap mengambil area yang harusnya yang kaya biodiversity, tapi biayanya juga besar, luar biasa di saat pemerintah masih harus mengurusi lebih banyak yang urgent untuk semua rakyat Indonesia ya. Jadi kan IKN ini sampai tahap ini mungkin sampai tahap 5 tahun ke depan itu mungkin lebih banyak yang menikmati itu adalah pemerintah pusat ya, karena dipindahin ke sana, terus kemudian rakyat sekitarnya, rakyat Kaltim mendapatkan multiplier effect. Tetapi ini bukan yang untuk seluruh. Sementara masih ada program kebutuhan untuk rakyat. Di masa Jokowi pula, jumlah kelas menengah turun dari 21% menjadi 17% akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Surplus neraca perdagangan yang dibanggakan Zulkifli Hasan hanya menyumbang 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunungan utang. Badan usaha milik negara bangkrut karena ditugasi mengerjakan proyek-proyek mercusuar. Proyek penghiliran tambang dan mineral mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral. Di dalam negeri, limpahan sumber daya alam tidak dapat mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Kita mungkin dalam beberapa menit ini, jadi gini, memang hari-hari ini kita melihat di sejumlah media, kemudian sejumlah influencer, akun-akun resmi kementerian dan lembaga itu pushing konten yang menunjukkan prestasi-prestasi 10 tahun Presiden Jokowi. Dan di IDN Times kita memonitor itu, dan saya sebagai Pemret itu juga hadir dalam sebuah pertemuan yang di situ pengundangnya itu meminta media lewat Pemret yang hadir untuk menarasikan hal-hal positif termasuk pemerintahan Jokowi ya. Ya kalau jurnalis atau media hanya ngomongin hal yang positif itu kan jadi jatuhnya kayak iklan ya. Kita so far kita editorial, kita berupaya untuk cover both side. Nah, termasuk cover both side berurusan dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawi-cawi Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Penggiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan. Dan Pak Jokowi itu ada masternya dalam membangun image lewat foto atau video. Kira-kira demikian. Makanya kenapa kemarin diunggah di akun Instagramnya dari Presiden Jokowi itu ya? Itu adalah masternya. Salah satu yang menonjol dan akan tercatat dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah masternya. Dia sangat piawai dalam membangun opini publik lewat foto, pertemuan. Mungkin sebetulnya itu sebenarnya yang diobrolin mungkin bukan itu, tapi publik membuat interpretasi yang berbagai macam gitu. Itu memang jagonya Pak Jokowi dan timnya tentu saja. Nah, tadi kalau ngomongin 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, nah Mbak, sebenarnya 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi mulai dari wakil presiden sebelumnya bersama Yusuf Kala, lalu ya